warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal a'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amina. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'alan nasa amwalahum takassuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Rawahu Muslimun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, satu riwayat hadis daripada sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepada beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang, sa'alan nasa, yang meminta-minta kepada manusia lainnya, amwalahum, pada harta-harta mereka, takassuron, tujuannya memperbanyak harta, fa innama yas'alu, maka sesungguhnya dari apa yang dia minta itu, jamron, adalah meminta bara api. Falyastaqilla, maka silahkan kau minta yang sedikit, aw liyastakthir, atau kau minta yang banyak. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Siang hari ini Allah masih memberikan kita beribu nikmat, bahkan berjuta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat, Allah perkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi obat buat kita, duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian kita hadis ahkam yang berkaitan tentang sedekah sunnah, di mana seseorang nanti pada padang mahsyar, di mana seseorang akan mendapatkan naungan sesuai dengan dari apa yang dia sedekahkan di jalan Allah. Semakin banyak harta yang dia sedekahkan, maka semakin besar pula naungan yang akan dia terima. Sedekah yang dia berikan karena Allah nanti akan kembali kepada dirinya.
Kita makhluk yang binasa, karena yang baqo, yang kekal cuma Allah. Selain Allah semuanya tidak kekal. Tapi bagaimana caranya kita yang binasa ini bukan kekal tapi abadi? Jadi Allah itu sifatnya baqo. Kekal itu dalam tauhid cuma Allah doang. Dalam tauhid ini nggak ada yang kekal kecuali cuma Allah. Tapi ada 8 makhluk Allah yang Allah kekalkan, dikekalkan sama Allah. Aslinya binasa tapi dikekalkan. Apa itu yang dikekalkan oleh Allah? Surga penghuninya, neraka dan penghuninya. Dia makhluk tapi dikekalkan sama Allah. Tapi kekekalan mereka itu menggunakan kata kholada, bukan menggunakan kata bakun. Kalau Allah kan mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang maha kekal itu Tuhanmu Allah. Tapi kalau mereka yang di dalam surga hum fiha khalidun, kholada, diabadikan. Kita ini binasa. Bagaimana binasanya kita, matinya kita, tapi tetap abadi nama kita. Wali min auliyaillah itu namanya, orangnya sudah meninggal dunia. Imam Ghazali itu sudah meninggal dunia, tapi karya-karyanya masih kita baca, masih kita pelajari. Wali Songo, ulama udah meninggal dunia, tapi namanya itu masih terdengar. Kita yang hidup 2022 sekarang, tanggal ini lagi mengukir sejarah yang nantinya pada waktu kemudian diabadikan atau tidak. Maka salah satu cara mengabadikan sebuah nama yang fana adalah dengan melakukan amal kebaikan berupa sedekah. Ini dulu Masjid Al-Manar andainya nggak punya nih kursi buat orang yang sholat duduk. Tapi semenjak ada Bang Odi, dia yang beli. Ini jadi ada kursi duduk. Sebelumnya nggak ada. Namanya mengabadikan nama. Kekal. Mengabadikan nama. Ini dulu namanya masjid ini. Kagak ada tiangnya nih. Semenjak ada Bang Ipul ditambahin tiang, jadi sempit masjid. Nah, ini buruk nih. Jadi jangan sampai diabadikan nama kita. Jangan bangga nih. Karena apa? Jejak kita rekam digital tuh ada. Jadi sekecil apapun ada. Saya di pesantren itu yang namanya jam dinding itu nggak pernah mati. Ini mati di depan. Udah mau pulang aja nih, saya tadi udah jam 1 aja. Karena ada satu orang yang dia udah pesen, tolong kalau untuk urusan baterai jam saya yang beli. 1.000 perak tuh A2 dia yang beli. Sehingga waktu di kamar gak pernah berhenti gitu. Dia yang ganti Istiqomah. Sehingga namanya di pesantren, oh Udin jam kan ente. Kenapa? Karena dia nih jam di pondok gak pernah. Jadi cari amaliyah yang sedikit tapi mengabadikan namanya dengan kebaikan. Jangan kayak Abu Lahab. Diabadikan dalam Al-Quran tapi sebagai contoh orang yang gak bagus. Jangan kayak Fir'aun, jangan kayak Namrud jadi korup. Itu dia mengekalkan nama abadinya tapi dengan keburukan yang ada. Nah ini begitu pula dengan sedekah, itu mengabadikan nama seseorang. Saya dulu orang gak punya, tapi karena kebaikan Ustadz Ridwan saya disekolahin, sekarang alhamdulillah saya jadi ini. Itu mengekalkan abadi. Nah, hadis yang kita baca ini makna daripada sebaliknya, Pak. Nabi menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menjadi orang yang dermawan. Tapi Nabi mulai sendiri dengan diri Nabi. Nabi berpesan kebaikan kepada diri Nabi, kepada sahabat Nabi, kepada keluarga Nabi. Nabi pesan semua. Jadi orang yang dermawan sama siapapun, hatta orang kaya, jadi orang yang dermawan. Kan orang yang kaya raya di kacamata orang belum tentu kaya di kacamata seseorang yang lain. Kita kasih aja gitu. Nih gua kasih buat beli rokok. Dia pakai mobil, kita pakai motor, nggak apa-apa. Orang dia susah ngeluarin duitnya, dipegang manajer di rumah, ngerokok aja dibatasin. Kita yang kasih dia. Jadi orang dermawan. Dan Rasul mengancam buat kita untuk menjadi orang yang minta-minta.
Kita dianjurkan rajin sedekah, giat sedekah, tapi diancam oleh Rasul untuk jadi orang yang minta-minta di situ. Pada hadis yang lalu dikatakan orang yang sering minta-minta padahal dia punya, dia mampu, berhadapan dengan Tuhan, mukanya itu tulang tidak ada dagingnya. Kenapa? Rasa daging malunya ini sudah dijual ketika di dunia karena merasa malu pada saat minta-minta. Orang minta-minta itu malu, Pak. Malu, tapi dia kalahkan rasa malunya demi kepuasan hidupnya. Dibalas nanti tulangnya kelihatan, mukanya nggak ada. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang baru saja kita baca ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah dikasih tahu sama Nabi, wahai Abu Hurairah, kalau ada orang memang kerjaannya minta-minta, hobinya minta-minta, kerjaannya minta-minta kepada orang lain, takasuran, tapi buat memperbanyak gitu. Dia udah punya gitu. Mohon maaf, misalnya sudah punya ayam di rumah, dia udah punya ayam 2, kedatang ke rumah Bang Odi gitu. Bang Odi saya tahu cinta banget sama saya dia. Bang Odi, ayam bagus nih, bisa pendek begitu, kakinya dipotongnya. Bukan Ustaz, itu ayam kate. Wah, di Parung nggak ada nih ayam kate. Padahal mah banyak di pasar. Sama Bang Odi diambil jadi banyak. Main ke rumah Bang Ipul. Waduh, ini ikan lohan matanya 1 nih Bang Ipul. Oh iya beda Pak. Minta takasuran demi memperbanyak hartanya. Bukan sesuatu yang urgensi. Maka kata Nabi, apa yang dia minta buat menumpuk-numpuk hartanya itu menjadi bara api buat dirinya sendiri. 2 maknanya. Kalau itu berupa makanan, makanannya dijadikan makanan yang dimasukkan ke dalam mulutnya yang menghancurkan usus-usus. Yang kedua, bara apinya dikumpulkan sama Allah, dijadikan seperti sebuah setrikaan, dia ditaruh di bawah, disetrika dengan benda-benda yang dia minta ketika berada di dunia, disetrika oleh benda yang dia minta-minta. Kata Nabi, faliyastaqillah. Terserah mau sedikit, terserah minta-minta aja sedikit, tetap disetrika. Faliyastaqil atau lebih banyak, listrikanya semakin panas, voltasenya lebih tinggi lagi. Kita mau disetrika yang kenceng apa yang pelan? Halo? Yang kenceng apa yang pelan? Latihan dulu. Kita jangan, kata Nabi, jangan minta-minta, kata Nabi, jangan. Tapi Bapak semuanya mustahil yang masih tinggal di negeri Indonesia berhenti melihat orang yang minta-minta di jalan, mustahil. Dulu pakai tangan kecerekan beras dulu. Naik tutup botol limun tuh, pantak kecerekan. Naik, sekarang sampai transformer udah turun semua, Iron Man sudah turun semua, udah nggak jaga kedamaian, udah minta-minta semua. Ya, udah pada turun, ondel-ondel udah turun semua. Harusnya cagar budaya turun-turun semua. Barongsai aja Cina udah turun semua. Jangan harap, kata Imam Ghazali, kita berhenti melihat orang-orang yang minta-minta, karena salah satu penyebabnya itu orang yang ada di lingkupnya itu punya sifat bakhil dan pelit. Jadi adanya mereka minta-minta karena selingkup yang ada di situ orangnya bakhil dan pelit. Imam Ghazali ditanya, ya Syekh, ma makna saum? Apa makna puasa itu apa? Orang puasa menahan hawa nafsu, puasa meningkatkan amal ibadah. Kata Imam Ghazali, bukan. Tazkiyatun nafsi wa tathiruha an sifatil buhli. Bersihin hati dan membersihkan daripada sifat bakhil dan pelit. Ini sifat yang bikin pengemis masih ada ini. Padahal kalau orang itu dermawan, Allah pasti hapus tuh yang namanya kemiskinan, dihapus. Kenapa? Karena nggak merata. Jangan harap itu. Padahal Nabi yang diberikan oleh Allah lahu rahmatan lil alamin, orang yang jud, orang yang luar biasa sedekahnya. Nabi sedekah bukan cuma sama orang Islam, non muslim Nabi kasih. Jadi boleh nggak sedekah sunnah kepada non muslim? Boleh kasih. Dia ulang tahun kasih hadiah, kasih yang terbaik buat dia. Dia meninggal, cukup ucapan bela sungkawa, jangan doakan dia karena dilarang dalam agama. Tapi solidaritas kuat dikasih.
Nabi ngasih hadiah bukan kepada orang Islam, kepada orang yang benci sama Nabi. Kalau kita sayang, kita beri ke Bang Ogi kepada orang dekat biasa. Nabi ketemu teman, minta pertolongan sama Nabi, nggak pernah ditolak sama Nabi. Tapi kalau Nabi nggak punya, Nabi pasti bilang begini, nanti kalau saya punya saya kasih. Nabi punya uang nggak? 5 dinar aja, mau pakai dulu. Nabi nggak ada bilang saya lagi nggak punya. Nanti saya cari dulu, kalau saya udah punya saya kasih, kata Nabi. Ketika Nabi jaya Fathul Mekah di bulan Ramadan, kembali Nabi sama pasukannya dari Madinah ke Mekah, menguasai kota Mekah tanpa peperangan. Yang Nabi cari mana, ada nggak orang-orang yang susah? Maka diceritakan ada orang yang susah tapi benci banget sama Nabi. Siapa namanya? Sufyan bin Umayyah. Nabi, oh dia yang suka ngeludahin saya ya? Betul Nabi. Oh dia yang waktu perang paling gagah di depan mau bunuh saya? Betul Nabi. Sekarang dia lagi susah Nabi gitu. Apa kata Nabi? Tolong kirimkan onta 100 onta, kirimkan ke dia. Onta yang tua, yang hamil tua mau melahirkan, kasih 100 onta. Dikasih sama Nabi. Kata Sufyan, dari siapa nih? Dari Nabi Yuna Muhammad. Apaan ini? Buat kamu, dikasih 100. Nabi mukanya mencu, gak seneng deh. Masya Allah, barangkali kurang, kasih 100 lagi. Kasih. Nabi kasih 100 lagi. Orang yang benci sama Nabi Muhammad dikasih lagi nih. Apaan lagi nih? Dari Muhammad gitu. Biar apa dia kata? Salah sama 3 kali Nabi kasih kepada orang yang benci, sampai Sufyan nangis gitu. Wallahi laqad abtani wa huwa abghadu nasa ilayya. Muhammad ngasih hadiah kepadaku padahal dia orang yang paling aku benci. Famazala yu'tini, dia ngasih aku itu berulang kali, bukan cuma saat ini doang. Hatta innahu lahabbun nasa ilayya, sehingga berubah Muhammad itu menjadi orang yang paling aku cintai. Wa qad hasuna islamuhu, sungguh bagus keislaman. Enggak perang Nabi, tiba-tiba minta diantarkan kepada Nabi Muhammad masuk Islam. Kenapa? Judnya Nabi kasih. Kita ketemu orang yang benci sama kita, kita tahu padahal kata orang, nggak ngeliat langsung kita. Itu katanya benci tuh sama ente itu. Kenapa? Ya gedek aja dah sama ente. Baru dikata doang tuh kita. Tahu dia susah gitu. Oh. Kita merasa kualat loh. Ustadz dibenci gitu. Kita gitu. Nabi nggak ada begitu-begitunya. Nabi kasih hadiah, justru Nabi tanya, ente butuh apa? Ani butuh ini, dikasih. Padahal Nabi tahu dia orang yang benci Nabi Muhammad. Sehingga Nabi tahu sahabat, kualitas Nabi Muhammad tahu. Ditiru nih sama sahabat Abu Bakar nih. Sama sahabat Abu Bakar. Dikatakan dalam riwayat Nurul Absor tentang riwayat hidup sahabat Abu Bakar, Abu Bakar tidak membiarkan orang yang keluar dari rumah Abu Bakar kecuali semua permasalahannya diselesaikan oleh Abu Bakar. Dia punya masalah suami istri, masalahnya apa? Dinasehatin, kudu kelar di rumah itu. Pulang dari rumahnya senang, dua-duanya bahagia. Yang punya utang datang ke situ. Punya utang berapa? Dibayarin sama Abu Bakar, lunas dari rumahnya. Tapi nggak bikin YouTube gitu. Lihat nih ya, saya bantu nih ya, Abu Bakar nih, nggak ada. Abu Bakar TV gitu, nggak ada. Karena sekarang Abu Bakar TV ada itu bikin tuh gitu, nggak dibikin. Sampai terakhir Abu Bakar mau sholat, dikit lagi azan, ada datang tuh satu tamu gitu. Abu Bakar, tolong bantu saya. Sampai sahabat Abu Bakar bilang gini, kamu datang nanti lagi ya, balik lagi. Saya udah nggak punya harta buat diberikan kepada kamu. Tolong sekarang bantu saya gitu. Saya udah nggak ada lagi, udah habis hari ini. Itu kamu masih punya baju gamis bagus. Itu kalau disedekahin masih bisa buat saya bahagia. Kamu suka sama gamis saya? Ya suka. Langsung dibuka, pakai baju. Tinggal satu-satunya gamis yang dia pakai ibadah dikasih, bawa sana. Sampai Abu Bakar bingung mau sholat pakai baju apa. Ambil baju yang seadanya, datang sholat gindik-gindik. Kenapa? Malu, bajunya kurang bagus. Kenapa? Menghadap Tuhan kok pakai kaos, menghadap Tuhan kok pakai baju begini, malu Abu Bakar. Kita kan kebalik ya, ngadepin cewek, wangi banget, ngadepin Tuhan, bau setrum.
Wow, kita ngadepin Tuhan. Orang ulama tuh pakai imamah wangi nyemprotnya. Kenapa? Mau bertemu Tuhan, Sang Pencipta. Pakaiannya seadanya aja. Kebalik. Abu Bakar sampai malu ngindik di belakang, ikut pengajian. Karena Rasul selesai sholat ada pengajian. Maka yang buat Abu Bakar kaget, lagi duduk Abu Bakar ngindik-ngindik di belakang. Peminta-minta yang tadi minta jubahnya sahabat Abu Bakar jalan pede duduk di samping Rasulullah pakai baju yang bagus. Kata Abu Bakar, baju gua tuh. Kalau kita bilang buset, boleh ngemis di rumah, duduk di depanmu. Kalau kata orang Betawi mau mampus, suwe. Akhirnya ngobrol sama Nabi seperti orang akrab, ditinggal. Maka selesai pengajian bilang, ya Abu Bakar, tahukah kamu siapa dia? Gua Jibril, dialah Jibril. Ngucapin salam buat kamu atas kebaikan kamu. Makanya ada pengemis-pengemis yang dikirim sama Tuhan buat nguji kita. Setiap pagi ada malaikat 2 yang Allah kirimkan yang berdoa buat orang pada pagi hari. Siapa orang yang pagi hari bersedekah, maka malaikat itu mengatakan, yang Tuhan tolong balaskan talafa yang banyak buat dia. Siapa orang yang tidak bersedekah pada pagi harinya, maka malaikat yang satunya mengatakan, ya Allah berikan kecelakaan bagi dirinya ya Allah. Apapun sedekahnya lakukan. Dapat salam tuh Abu Bakar. Sampai segitunya. Nah, ini diajarin dermawan, bukan jadi tukang minta-minta. Apalagi jadi profesi. Boleh nggak kita minta-minta? Boleh. Kalau memang nanti hadis yang depan dalam keadaan sudah darurat, boleh. Kita sudah kena musibah, nauzubillah min zalik, terjadi tsunami, gak punya harta, yang kaya sama yang miskin rata. Saat itu kita butuh makan, anak kita butuh obat, minta boleh? Boleh. Kenapa? Lidarurah. Orang ini gak disiksa, tapi memang kudu minta. Nanti hadis berikutnya kita dikasih tahu kita boleh minta sama orang-orang yang di atas. Pemerintahan kita boleh minta, diajarin kita. Kalau itu berkaitan tentang hak kita. Kita kekurangan darahnya AB. Di dunia nggak ada lagi yang punya AB, cuma Bang Elwin. Kita kudu minta, jadi wajib minta. Kenapa? Nggak minta darah jadi meninggal dunia. Itu boleh. Tapi kalau sudah kelasnya para aulia ilah, memang mulutnya terkunci buat minta-minta, nggak mau. Karena malu sama Nabi. Nabi waktu sholat itu kayak bunyi persendiannya kretak-kretak gitu. Padahal Nabi badannya bagus, kok tulangnya kayak bunyi gitu. Kretak-kretak. Masa iya Nabi kurang gizi gitu kan, kretak-kretak gitu kan. Ami Allah liman habidah. Sayu amat suaranya Nabi gitu. Selesai habis ngobrol sama sahabatnya gitu. Dilihat gitu Nabi, ya Allah, itu Nabi batu gede-gede kolar 3 biji dicantel di sini diikat sama Nabi. Buat apa? Buat nahan rasa lapar Nabi. 3 hari Nabi nggak makan, cuma minum air 3 hari Nabi. Sampai sahabatnya nangis, Abu Bakar nangis, Nabi kenapa nggak ngomong? Ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Tidak ada kasih sayang orang lain kepada orang lain yang sebesar kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad. Jangankan cuma minta makan Nabi, nyawa kalau kau minta dikasih. Minta dong Nabi makan. Abu Bakar lapar nih, mau Padang, mau soto Lamongan. Soto Lamongan aja yang dekat lapangan tenis, yang biasa teman-teman makan di situ gitu. Nabi enggak minta, diam Nabi. Sehingga ashabus sufah yang belajar sama Nabi, mereka enggak mau minta-minta, enggak mau. Sampai diriwayatkan ketika mereka buang air besar, keluar tainya warna hijau. Kenapa? Karena ketika mereka tidak punya rizki, selain minum air, mereka cuma ngambil rumput-rumput yang tumbuh kasar, yang kecil-kecil tuh, mereka kumpulkan, lalu mereka makan untuk mengganjal perut mereka yang lapar, karena nggak mau lisannya dipakai untuk minta-minta. Jadi yang ada sekarang minta-minta, kasih bantu siapapun itu, mata merah, beler, tato udah nggak tanggung-tanggung, di bola mata ditato sekarang, hidung dicunduk buat tempat sapi ditaruh sama dia, nggak mau kalah sama sapi, cuma nggak dikasih sama talinya aja. Dia minta apa? Minta kasih.
Tapi kita yang hidup sekarang, yang diberitahu oleh Rasul, jangan jadi tukang minta-minta. Boleh minta-minta dalam keadaan darurat saja boleh. Yang kedua, bukan takasuran, memperbanyak harta kita nggak boleh. Kita lihat gitu, wah ada teman kita itu. Siapa itu? Pak Asep, kasihan. Istri ketiganya mau ngelahirin. Istri ketiganya mau ngelahirin. Pak Asep nggak punya uang. Ini yang kaya-kaya gitu. Bagaimana nih kita kumpulin dana? Kata Bang Ipul, ya udah, ntar saya yang ngumpulin dana. Bang Ipul minta satu-satu. Minta Bang Ipul satu-satu, Pak, tolong Pak. Tapi bukan takasuron, tidak memperbanyak hartanya, tapi buat kemaslahatan orang lain, itu masih diperbolehkan dalam agama. Ini masjid nih, waduh, kayaknya AC-nya kurang dingin nih. Enaknya nih AC-nya kayak gini, tambahin lagi 5 lagi di depan, biar yang sholat menggigil kayak di freezer gitu. Kumpulin, itu boleh. Buat maulidan Nabi, mengagungkan Nabi, boleh. Buat maslahat masjid, boleh. Pembangunan, boleh semua. Tapi kalau minta-minta buat pribadi, nggak boleh. Jangan, tinggalin. Kenapa? Apa yang kita minta buat kebanyakan harta kita, nanti dijadikan bahan bakar buat menyetrika kita di akhirat. Nauzubillah min zalik. Jangan jadi tukang minta. Wa ani Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu. Hadis riwayat dari sahabat Zubair bin Awam, semoga Allah meridhai kepada beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, li an ya'khuza ahadukum, sesungguhnya apabila seseorang di antara kalian mengambil hablahu, sebuah tali miliknya, fayatiya, dengan tali tersebut, bihuzmatil hatobi, dia datangi kumpulan kayu-kayu bakar, ala zahrihi, lalu dipanggul di atas punggungnya, fayabi'aha, lalu dia menjual daripada kayu bakar tersebut, fayakufu biha wajuhu, maka telah menjadikan dia tendangan usahanya itu, wajuhu, menyelamati akan wajahnya, khairun lahu, dan hal itu lebih bagus bagi dirinya, min an yas'alan nasa, daripada dia meminta-minta kepada manusia, atauhu, yang bisa jadi dia memberinya, au man'uhu, atau bisa jadi dia mencegahnya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Ini sebuah riwayat hadis yang ngajarin kita nih, sehingga kita ingat kisah Uwais yang kemarin kita malu sama sahabat Uwais Al-Qarni. Nabi bilang kepada sahabat Zubair bin Awam, orang yang salah satunya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang, Zubair, itu orang, mohon maaf, yang kamu lihat hina di dunia, dia datang cuma membawa seutas tali, lalu dia datang ke dalam hutan, dia cari kayu bakar. Kayu bakar dia kumpulin, lalu dia ikat pada tali tersebut, lalu dia tumpuk ke punggungnya, ala zohrihi, dia bawa dengan punggung semampunya. Fayabi'aha, lalu di jalan dia jual, di pasar dia jual, lalu dapat uang. Uangnya dia pakai makan buat dirinya dan keluarganya. Kasih tahu, pekerjaan itu lebih bagus ketimbang daripada orang yang minta-minta kepada orang lain. Lebih mulia ketimbang dia mentergantungkan minta kepada kehidupan orang lain. Gak boleh nih. Sahabat Umar pernah senang sama pemuda. Nih pemuda saben waktu sholat buru-buru datang ke masjid. 11:30 udah datang ke masjid. Sholatnya luar biasa. Yang tadinya sahabat Umar itu tidak kenal jadi kenal. Kenapa? Sering ke masjid. Kita kan apal nih Ustaz Ridwan, pengurus masjid, mana yang datang masjid lebih dulu kita apa. Ini mah lebih dulu datangnya, ini mah terlambat, jangan jadi muazin, nanti kasihan khotibnya kelamaan nunggunya. Ini yang duluan masuk, ini yang duluan masuk. Itu tahu. Umar tahu siapa yang sering masuk masjid Nabi lebih dulu. Nah, sampai Umar itu senang, kagum, nih pemuda masih muda, tapi sebelum waktu sholat udah datang. Tapi kecewa ketika Sayyidina Umar melihat pemuda ini selesai sholat ngeraung-raung di Ka'bah. Allah, udah ibadah nih Allah, mana rizki Allah, mana rizki. Maka lihat itu Sayyidina Umar panggil, dimarahin, dikasih kampak, kerja kau.
usaha, jangan minta sama Tuhan malu dengan ibadah. Bergerak, suruh kerja sama Sayyidina. Apa pekerjaan yang bagus yang bisa menghasilkan apapun itu? Dari hadis ini ulama bilang, carilah makan yang makan itu dihasilkan oleh tangan sendiri. Sehingga pekerjaan yang paling bagus apa? Petani, ada yang mengatakan. Kenapa? Dia cari bibit sendiri, dia pelihara sendiri, dia tanam sendiri, selesai dia tanam, dia makan sendiri. Itu sebagus-bagusnya pekerjaan. Ada yang bilang afdalu at-tijarah, dagang, karena Nabi dagang, lakukan itu. Ada lagi yang mengatakan yang penting tidak sampai minta-minta, masih lebih bagus daripada orang yang minta-minta. Kenapa kata Nabi? Orang yang minta-minta tadi bisa jadi dikasih, bisa jadi ditolak. Dikasih dia bersyukur diselamatkan dari ususahan hidup. Kalau ditolak malunya 2 kali. Malunya 2 kali. Dia malu minta-minta, yang kedua malu karena tidak dikasih. Lu mah aduh. Kemarin udah. Sekarang minta lagi. Besok minta lagi pasti ini. Nauzubillah min. Jangan. Yang kedua, orang yang berusaha susah payah keringetan, fayakufa biha wajhu, maka sebenarnya dia itu sedang menyelamatkan mukanya nanti di hadapan Tuhan. Orang yang manggul keringet, mohon maaf, mungut sampah, ngambil plastik, bau keringetnya, bajunya biasa aja, di strata sosial dihinakan, tapi ketika bertemu Tuhan dia dalam keadaan gagah badannya. Kenapa? Karena bawa muka sesuai dengan wajah. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Samurah bin Jundub, semoga meridai Allah kepada beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mas'alata, meminta-minta. Minta-minta nih, tadi kan kita diajarin jangan jadi tukang minta-minta, nggak boleh, kecuali dalam keadaan maslahah, dalam keadaan kepepet. Al-mas'alata, meminta-minta itu, kadun, adalah sebuah cakaran, yakaddu bihar rajul wajahu, yang akan mencakar daripada minta-minta itu seseorang kepada wajahnya. Jadi seperti kuku semakin banyak menggeraukin muka kita, ngancurin muka kita dengan harta yang kita minta-minta. Illa, kecuali kita boleh minta nih, an yas'ala rajula sultanan, orang yang meminta-minta kepada penguasa, boleh. Karena penguasa adanya itu dari kita semuanya. Enak aja, kamu ngasih duit saya dari mana? Gaji lu dari pajak mobil gua. Kumpulin nih, dikasih gaji lu. Jadi lu sebenarnya makan duit gua juga. Kita patungan buat kamu nih. Gua bayar zakat juga, wajib pajak juga, bayar nih kita nih. Ada dana ini, PJU ini, kita itu mudah boleh. Ada jatah tuh buat lampu misalkan di jalanan. Di rumah kita nggak dipasang-pasang, sudah janji nih dia nih. Kita minta, itu hak kita, boleh minta. Kenapa hak kita? Harus ada lampu, Pak. Aspal di tempat saya itu yang sekarang lagi diaspal sampai bulan Desember nih, mau ke pesantren Ustadz, itu sebelumnya warga tuh nulis di depan pabrik panci, nulis jalanan ini mau dicor, bawahnya tapi bohong. Buka info Kali Suren, saya ngomong nggak usah diedit, silakan dibuka. Saking nendang kepala desa, dananya entah kemana. Ini harus diedit kali ini, karena udah saya sebutin desanya. Kampungnya ini buktinya, karena anaknya tinggal di sana, bapak ini, Pak Ustadz Ridwan, tinggal di Kali Suren. Karena begitu udah viral, masukin video gitu. Minta kenapa Pak? Itu ibu-ibu di turunan An-Nahla itu tempat saya tinggal itu jatuh sering, jalanan bolong. Tapi kita bayar wajib PBB situ, wajib bayar. Kalau Bapak baca teliti di urusan agraria itu, kita punya jatah buat menikmati jalan. Ada orang naruh bangku nongkrong aja di tempat umum, boleh kita tendang bangkunya. Ini jalanan umum, bukan rumah lu. Lu kan belinya tanah, bukan beli jalan. Boleh. Kita gedeg gitu, ada mobil, kita kempesin boleh. Kalau berani, boleh. Tapi undang-undangnya kudu nguasain antum. Jadi nggak usah takut, nggak benar, nggak usah takut. Kalau nguasain nggak usah takut.
Orang kan nongkrong geser gerobaknya di mana, bangkunya di mana, ngalangin jalan. Nggak boleh, dalam Islam aja nggak boleh. Hukum kita ada. Disindir. Kan itu kan minta-minta kepada penguasa. Iya, hak gua. Minta boleh. Dia hadir ke hadapan Tuhan masih punya muka, boleh. Hak itu namanya yang harus diberikan. Justru zalim kalau nggak berikan haknya kepada ini. Kita udah kasih poksinya kok. Seperti antum kerja, ketika sudah tanggalnya nih, bentar lagi gajian, nggak dikasih, zalim mereka. Kenapa? Udah kewajibannya. 3 bulan nggak dikasih, yang Bang Odi boleh minta-minta. Kenapa? Haknya. Dan kewajiban pemimpinan untuk memberikan haknya. Bukan berarti dibilang gini, ayo Bang Odi demo 3 bulan gak digaji. Jangan sampai berhadapan Tuhan dengan tindak membawa daging. Mati bini kita di rumah. Kenapa? Salah mahamin konteks. Enggak, kalau berkaitan kepada penguasa yang memang ada hak kita di situ, minta boleh. Walaupun cuma 1.000 rupiah, minta boleh. Silakan, itu hak namanya. Tapi berbanding sebalik dengan kewajiban kita. Kita udah bayar PBB, udah bayar setiap tahun. Itu tanah saya beli sendiri, pesantren beli sendiri. Belinya sama yang jual beli gitu. Ketika surat ada, kena kita bayar tuh, kasih ke negara. Padahal negara nggak bantu kita bayar. Karena bentuk kewajiban. Sekarang jalanan sampai segitunya warga tuh. Tapi bohong, viral, orang desanya marah di situ. Akhirnya turun gitu. Apa harus begitu dulu? Enggak. Makanya kalau yang jadi pimpinan, jangan sampai seperti itu. Diminta bukan berarti mereka orang yang enggak ini. Enggak. Mereka minta hak dan kewajiban. Itu boleh. Jadi kalau minta kewajiban ke atas, itu enggak kena hadis Rasul. Yang kedua, au fi amrin la budda minhu, atau dia minta kepada satu perkara yang dia tidak harus meminta kepada itu. Memang mau nggak mau udah harus minta, terpaksa minta, ya udah. Kalau sudah terpaksa minta, lakukan itu. Tadi darah tuh, atau teman kita nih, kasihan Pak, musibah, nggak ada yang nolongin, belum datang kita, pemerintah belum nolong, PLN turun duluan, PLN membantu, boleh. Dari mana? Kecerekan nabung tiap hari 2.000, boleh. Maju lebih dulu garda terdepan, PLN Bulungan, Distrik 3, ya kan? Wah, ada Pak Haji Murdo, ya kan, bawa Indomie, wah, Bang Ipul bawa susu, ya kan, sama kaleng-kalengnya di bawah, ya kan? Nah itu boleh tuh. Kenapa? Kita minta-minta dalam hal satu kebutuhan. Inilah kajian kita tentang sedekah sunnah, di mana Rasul menganjurkan kepada kita untuk menjadi orang yang dermawan, tapi juga Rasul melarang kita untuk memperkaya diri kita dengan jalan cara meminta-minta kepada sesama manusia. Nah, sebelum kita masuk tentang pembagian zakat atau pembagian kepada orang yang berhak menerima dari sedekah yang wajib, ada pertanyaan? Masih? Ya. Jadi misalkan untuk sedekah itu kan semacam kayak sekarang kan banyak orang yang minta sedekah gitu ya. Banyak orang tuh mikirnya kayak gini, paling memakai sendiri nih kayak gitu. Nah, jadi kita nggak usah mikir sampai ke sana kan, ya. Iya, ini ada yang sampai bilang ini, jangan dikasih. Itu fiktif. Aneh data kertas proposalnya udah cari, nggak ada tuh nama pesantren. Jangan. Nabi sedekah sama siapa saja, nggak perlu ditanya. Kan saya bilang tadi, udah mabok, megang botol minum nih, cap orang tua nih, mabok Pak, minta Pak, megang botol mabok, cap orang tua, jenggotan tuh, kepala botak ada kan, rambut gondrong, bawa tongkat, pakai jubah, ya kan, botol gitu, kita kasih. Gitu. Pak jangan 2.000 Pak, buat makan Pak. Mabok, orang mabok. Dia bilang itu, kasih 10.000 buat makan. Kan makan 10.000 bisa kan, nasi kuning. Kasih nih duitnya. Nanti kita pikir jangan kasih. Nanti dia beli minuman lagi. Enggak Pak, orang yang mabok pasti lapar. Dia lapar bisa jadi beli pakai uang yang kita kasih. Jadi kalau sedekah itu tutup mata, seperti buang tai. Enggak perlu tahu tuh tai ada yang nadahin apa langsung ke kali. Enggak perlu. Kayaknya kesepiteng nih tai gua nih. Gua nggak ridho kalau ke Sepiteng, gua pengennya langsung ketemu pihak yang berwajib menerima lele gitu. Nggak begitu, udah biasa aja.
pasti diterima setiap sedekah, tapi dari rizki yang halal dikasih pasti diterima. Ini juga boleh, kita wajib memberi nafkah kepada istri, tambah bonus itu sedekah buat keluarga boleh. Berapa uang belanjanya? 1,5 juta, tambahin 50.000, itu sedekah tuh, bikin seneng dia. Biman ta'ulu lebih bagus. Yang 2.000 harian nih, jangan sampai enggak nih. Sediain 2.000 aja sehari, 2.000 aja. 2.000 nggak bisa bikin miskin, nggak bisa bikin orang kaya, lain bisa kaya nggak. Tapi rutinnya itu 2.000. Dompet tebel 2.000-an, nggak apa-apa buat ngasih nih. Kadang sedih lagi makan enak ya kan, ngencrek gitu, nggak ada pak. Tapi bayar nasi padang bisa pakai tunjang, pakai rendang, ayam pop, minumnya es. Makanya aduh sedih banget ya Allah. Nggak ada pak. Maaf pak. Yang ada sini udah makan belum makan. Nah terakhir sebelum saya masuk tutup story buat pelajaran buat kita. Saya tutup aja nih, tapi saya mau kasih gambaran, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Ayah saya yang dulu pernah mengajar di sini, ayah saya itu pengurus di Masjid Himatul Masakin di Majestic. Pengurus di Masjid Himatul Masakin di Majestic di sini, nggak jauh, di dekat Polsek Pasar apa namanya? Polsek apa yang beli barang-barang murah namanya? Taman Buring, belakangnya itu ada Masjid Himatul Masakin. Itu kalau sholat Jumat, taraweh lagi pada sholat itu sendal-sendal yang cakep-cakep hilang, sepatunya hilang mulu. Karena dulu kan nggak ada penitipan sendal, belum booming. Sekarang kan udah penitipan sendal ya, pakai kunci nanti kita bayar gitu ya. Di sini belum ada kan? Nah, bisa hilang nih sendal saya nih, bisa hilang nih. Nggak bercanda, jangan diseriusin. Saya udah biasa sandal hilang tuh udah sering. Jadi udah nggak asing lah gitu. Cuma biasanya besok saya tandain almanar gitu. Hilang sendal. Nggak bercanda. Hilang juga pasti digantiin pasti. Mas sendal jepit. Ya. Nggak buat intermezzo gitu. Terakhir ya Bang Ipul. Boleh kan Bang Ipul? Ya, kalau nggak boleh saya pulang nih. Ya, itu hilang mulu sendal. Akhirnya pihak pengurus mengutus satu utusan pengurus yang badannya sangar untuk apa? Untuk nggak sholat taraweh, jaga parkiran motor sama ngeliatin sendal jamaah yang sholat. Takutnya apa? Ada yang hilang. Bener. Lagi sial ngambil sendal atau sepatu gitu, ketangkep dia. Wow. Langsung orang yang ada sekitar situ yang nggak sholat sedekah bersama, jebrat, ringan tangan maksudnya, sedekah bersama, dia jebrat, udah dipukul gitu kan, jangan, wah boleh jangan, pelusi gitu, nggak begitu nggak, jangan di, akhirnya udah tahu ketangkap, udah ada yang iseng mukul, saya punya ayah itu, dibilang mana jangan, sini masukin kantor gitu. Udah pada marah, itu Pak Haji itu dia yang diam, gue yang ngurusin gitu. Tutup pintunya, jebret, taruh kunci. Udah gitu, duduk kantor, suruh duduk gitu. Sama saya gitu, udah makan belum? Belum. Gitu. Buka gitu. Di situ ada nasi padang Amigos. Saya masih ingat tuh. Beliin padang Amigos, yang enak loh. Yang enak. Datang gitu. Nih, kamu makan dulu, kamu belum makan. Yang maling belum makan. Minum air hangat biar seger. Itu nasinya udah dibuka gitu. Dia buat nyuap aja nggak kuat, nangis dia, nggak kuat nangis, nggak kuat nangis. Makan nangis nggak kuat. Pak Haji, udah maafin saya Pak Haji. Kenapa? Saya butuh duit Pak Haji. Saya nggak punya kerjaan di sini, punya kerjaan tapi nggak dikasih jatahnya. Mau bertahan hidup susah, saudara nggak ada yang bantu. Nih masalahnya nih, kita kan begitu, nggak ada yang bantu. Mau nggak mau saya ngambil Bang Haji, saya jual di situ. Saya malu Pak Haji, saya malu. Dia makan aja untuk makan. Makan dia nih sampai selesai makan. Saya punya orang tua bilang begini, kamu kalau dagang malu nggak? Pak Haji nggak malu saya Pak Haji gitu. Ya udah, sekarang saya kasih uang sedikit nih, kasih uang sedikit. Buat pulang ke kampung halaman kamu supaya orang nggak kenal kamu lagi. Di kampung halaman kamu jual rokok tuh nggak, yang di depan rokok, permen Mentos, yang asongan. Mau nggak jual gitu? Mau?
Berapa ongkos pulang ke kampung? Sekian, dikasih duit, pulang ke kampung sekarang. Jangan di sini lagi, kamu udah dicap jelek nanti nggak bagus, udah pulang pindah. Maka kalau orang ada punya kesalahan dia mau taubat suruh hijrah. Jangan di situ, terbelenggu lagi dia. Atau orang masih justice buruk. Itu mata manusia lebih kejam dari mata Tuhan. Tuhan kalau sudah taubat beres di hadapan Tuhan. Kalau di tempat kita nggak bisa. Jangan sama dia, cewek nggak bener. Padahal udah tobat, udah pakai kerudung, agak mau pemilu, besok juga, itu madu manusia begitu. Pulang kampung halaman, dagang rosangan, cukup nggak sih? Cukup Pak Haji, pulang. Udah mikir mau pulang udah begitu. Bener, nggak hilang lagi dia pulang. Berapa tahun kemudian dia datang ke Radio Dalam Gandaria, tempat orang tua saya tinggal sekarang itu. Datang gitu, Assalamualaikum gitu, salam ya gitu, Pak Haji sehat gitu, dicium gitu, Pak Haji sehat gitu, siapa ya gitu, Pak Haji lupa Pak Haji, saya yang ini gitu, ini istri saya, ini anak saya Pak Haji, saya udah berhasil, lu punya anak Pak Haji, berkat Pak Haji saya nggak selamat ya ini. Intinya ngobrol panjang, ini mau ngajar saya, pulang Pak Haji saya titip, dulu saya pernah pinjam. Saya anggap itu pinjaman Pak Haji, saya balikin ke Pak Haji sekarang Pak Haji, plus sama hadiahnya. Kalau lembut begitu, nggak ada tuh yang minta-minta. Dia bilang karena nggak ada yang bantu. Kita kan nggak merasa 2000 tuh udah kayak jumawa banget gitu. Lu kan gua sering kasih, lu beliin gua ini nih yang nggak hilang dari orang Islam. Jangan. Makanya nanti di konsep zakat ini boleh bayarin hutang ini boleh. Hutangnya siapa yang boleh dibayarin nih? Besok nih kita. Boleh dibayar, orang kaya punya hutang, dibayarin hutangnya boleh. Karena konsep zakat itu meretaskan kemiskinan. Di satu kantor ini kita kumpulin zakat di Masjid Al-Manar. Kita survei siapa yang paling miskin di sini. Wah, yang paling miskin si A gitu. Boleh zakatnya semua dikasih ke dia. Yang sekarang dia mustahik zakat, besok dia jadi wajib zakat. Sekarang miskin, jadi orang kaya boleh. Boleh, memang zakat meretaskan kemiskinan. Kenapa orang pada satu kantor bayar beras sama dia 2 ton dia? Tadinya orang miskin, sekarang jadi bos beras. Emang itu tujuannya zakat. Meretaskan kemiskinan. Kumpulin nih segini banyak gitu. Berani nggak cari anak yatim piatu? Berani, biayain sekolahnya dia. Kalau dia udah gede, suruh bantu ngabdi di kantor, jadi pengurus masjid. Boleh. Dan itu banyak teman-teman kita di pondok yang modelnya begitu. Saya yang nanggung sekolahnya, saya yang nanggung. Berhasil, taruh ke tempat mereka masing-masing. Jadi jariah buat kita. Itulah orang yang tidak abadi, tapi mengabadikan namanya kepada Zat yang Maha Kuasa. Besok kita masuk tentang pembagian zakat, pemberian sedekah. Tujuannya, permasalahannya, apa saja yang bisa ditanggulangi di dalam Islam, di dalam kaitan bersedekah. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Kasih aja Pak, siapapun itu, miring kek, mabok kek, kasih. Bahkan sehari 6 kali ke rumah, kasih. Kalau nggak bisa, kasih kata-kata yang bagus. Jangan dicaci dia hardik, gak boleh. Wa amma su'ilat falatan har, jangan dihardik kasih. Udah, jangan kata-kata maaf, nggak ada, jangan bilang tadi kan udah, jangan tuh. Biasaan itu tuh yang cememeh gitu, jangan udah dia. Kalau udah nggak ada, katakan yang bagus, udah nggak ada. Waduh, udah nggak ada nih recehnya. Besok balik lagi dah, insya Allah udah ada, udah saya tukerin di bank. Boleh, itu yang bagus. Jangan lu lagi, kan gue udah bilang jangan ngemis di sini lu. Aduh nih, kan ada tuh mantan bupati itu kan dicari-cari begitu kan. Kamu udah saya kasih biaya nih, jangan begitu. Udah urusan dia yang minta-minta di hadapan Tuhan begitu. Kita disuruh sedekah, udah ribet banget nyari ini. Hidup lu kebangetan ribet. Udah. Diedit Bang Odi, udah tahu kan dia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar kalau saya nanti ditangkap